Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Banyak sekali orang yang gagal secara finansial, bukan karena dia bodoh, atau bukan karena dia tidak pintar. Dia gagal secara finansial, kebanyakan orang itu karena memiliki mindset yang salah terhadap uang. Kenapa mindset ini penting? Karena pikiran akan mempengaruhi kata-kata. Kata-kata akan mempengaruhi tindakan, tindakan akan mempengaruhi kebiasaan, dan kebiasaan akan menentukan karakter, dan karakter itulah yang akan membentuk mental Anda. Nah, kalau mindset Anda tentang uang ini sudah salah, ujung-ujungnya adalah uang itu akan susah Anda raih. Tapi, kalau mindset tentang uang Anda di awal sudah benar, insya Allah uang itu akan bisa mengalir kepada Anda semuanya. Di video kali ini saya akan membahas mengenai 4 mindset yang salah tentang uang. Mindset keliru yang pertama tentang uang adalah uang itu tidak dibawa mati. Banyak sekali kata-kata orang-orang di luar yang mengatakan bahwa harta itu hanya titipan, harta itu tidak bisa dibawa mati. Ngapain cari uang banyak-banyak? Toh hidup kita ini hanya sementara. Punya uang yang banyak itu di akhirat nanti pertanyaannya itu banyak banget gitu. Nasihat ini seperti pisau bermata dua. Kalau orang yang punya pemikiran yang bijaksana, dia akan berpikir bahwa memang uang ini bukan nomor satu. Karena nomor satu kita hidup di dunia ini hanya untuk beribadah. Tetapi nasihat ini pun itu bisa berefek kepada hilangnya motivasi kerja, hilangnya daya juang. Dan yang paling berefek itu adalah melemahkan mental kita. Uang tidak bisa dibawa mati. Kata siapa uang tidak bisa dibawa mati? Kalau dalam pikiran Anda bahwa pada saat Anda dikubur, terus uang ditaruh di situ, mobil ditaruh di situ, bukan begitu cara pemikirannya. Kalau seperti itu pemikirannya, ya memang uang itu tidak bisa dibawa mati. Tetapi konteks yang saya maksud adalah dengan uang yang banyak yang diperoleh secara halal, justru itu bisa meringankan beban Anda pada saat Anda sudah tidak hidup di dunia ini. Pada saat Anda kaya, Anda punya uang. Anda tinggal mengkonversikan mata uang yang ada sekarang ini ke mata uang akhirat. Di mana cara menukarkannya? Banyak sekali Anda bisa mengkonversikan uang yang Anda punya dikonversikan kepada mata uang akhirat. Anda bisa ke masjid, Anda bisa ke pesantren. Dengan tanah yang berhektar-hektar, Anda bisa wakafkan tanah Anda untuk pembangunan hal-hal yang berguna dan lain-lain, dan itu akan dihitung terus pada saat Anda sudah tidak ada. Anda meninggalkan legacy yang luar biasa dengan uang yang Anda peroleh itu. Anda bisa menukarkan uang itu untuk membuat orang tua Anda bahagia, membuat keluarga Anda bahagia, membuat kanan kiri Anda bisa sejahtera, membantu tetangga Anda yang lagi kesusahan, membantu panti asuhan, dan hal-hal yang membahagiakan orang lain dengan uang yang Anda peroleh tadi. Anda kaya atau miskin pun, pada saat Anda meninggal, Anda tetap akan dimintakan pertanggungjawaban. Pada saat Anda kaya, Anda dimintakan pertanggungjawaban. Harta itu Anda kemanain saja. Pada saat Anda miskin, Anda pun akan ditanya, ngapain aja kamu selama di dunia? Sama saja. Dan saat kita meninggal pun, itu tidak gratis. Nggak apa-apa nggak banyak uang, yang penting nggak nyusahin. Pada saat Anda meninggal, Anda nggak ada uang, Anda menyusahin orang. Pada saat Anda meninggal, Anda nggak punya uang, Anda nggak meninggalkan uang untuk keluarga Anda. Orang-orang yang Anda cintai itu akan menyusahkan orang lain juga. Jadi, hati-hatilah dengan mindset ini. Uang itu cuma sebagai alat tukar. Bukan uangnya yang salah, tapi orang yang mempergunakan uang tersebut. Jadi, kata siapa uang tidak bisa dibawa mati? Mindset yang kedua adalah uang tidak bisa menjamin kebahagiaan. Betul, 100% betul. Pertanyaan saya berikutnya adalah, apakah tidak ada uang bisa menjamin kebahagiaan juga? Tidak juga. Kebahagiaan itu datang dari diri sendiri. Karena kita yang menciptakan bahagia itu. Nah, untuk membuat hati kita bahagia, berarti kita harus berada di lingkungan yang nyaman. Sandang, pangan, papan, keluarga kita semua terpenuhi supaya mereka juga bahagia. Dengan lingkungan kita bahagia, akhirnya kita juga bisa bahagia. Dan untuk membuat lingkungan kita bahagia, itu butuh uang. Dengan uang kita bisa memberi. Dengan uang kita tidak punya hutang. Dan dengan uang juga kita bisa melakukan semua hal-hal yang luar biasa yang akan membuat diri kita bahagia. Pak, ngapain kaya punya Mercy, tapi di dalam Mercy itu menangis? Orang naik motor pun bisa menangis. Pertanyaannya adalah, Anda pilih mana? Menangis di mobil Mercy apa menangis di motor?
Orang bilang bahagia itu sederhana, tapi menurut saya bahagia itu tidak sederhana karena bahagia itu diperjuangkan. Jangan bilang Anda bisa bahagia dan bisa tidur nyenyak kalau Anda terus dikejar-kejar utang. Jangan bilang Anda bahagia dan bisa tidur nyenyak kalau untuk makan besok pun Anda bingung mau cari kemana. Jadi uang itu memang tidak bisa membeli kebahagiaan, tapi tidak ada uang jaminan kesengsaraan. Mindset yang ketiga adalah uang tidak bisa membeli kebijaksanaan. Tapi untuk menjadi bijaksana, Anda butuh berilmu. Dan zaman sekarang ini, untuk mencari ilmu, Anda butuh uang. Mindset keempat adalah uang bukan segala-galanya. Jangan negatif dengan uang, karena uang ini hanyalah alat tukar. Kalau Oprah Winfrey mengatakan uang itu sama seperti kaca pembesar. Orang bodoh, pada saat dia dikasih uang, maka kebodohannya bertambah. Orang pelit, dikasih uang, maka pelitnya itu akan bertambah. Orang malas dikasih uang, uang tersebut malah akan menambah kemalasannya karena dia punya uang yang banyak. Orang suka pamer, dikasih uang yang banyak, malah pamernya bertambah. Tapi orang dermawan dikasih uang yang banyak, kedermawannya makin bertambah. Jadi bukan uangnya, tapi siapa yang mempergunakan uang tersebut. Anda harus memiliki mindset yang benar terhadap uang, karena uang itu tidak salah. Cari uang dengan jalan yang halal itu adalah ibadah. Yang salah itu adalah mencari uang, tapi mesti meninggalkan ibadah. Menjadi kaya itu adalah sebuah keharusan. Yang salah itu pada saat kita mau menjadi kaya, tapi kita memiskinkan orang lain. Jadi sekali lagi, mindsetmu tentang uang itu yang akan mempengaruhi Anda bisa mendapatkan uang atau tidak. Jadi milikilah mindset yang benar terhadap uang ini. Marilah kita menjadi kaya tidak dengan memiskinkan orang lain. A'agim di sebuah bukunya itu pernah mengatakan, saya tidak mau menjadi kaya, tapi saya harus kaya. Dengan saya kaya, saya bisa berbagi kepada orang lain. Kaya itu penting. Tapi yang paling penting adalah bagaimana kita bisa mempergunakan kekayaan atau uang kita itu hanya semata-mata untuk beribadah kepada Tuhan dan untuk membantu orang lain. Demikian sharing dari saya. Saya pun hanya manusia biasa yang tidak luput daripada kesalahan. Kalau Anda melihat dari kata-kata saya ada yang keliru, tolong nasihatkan saya di kolom komentar. Terima kasih. Sukses buat kita semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.